Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba menerangkan tentang alat yang kami buat ini ya. Jadi alat yang kami buat ini intinya adalah alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan ya pada suatu wilayah. Selain dari itu, alat ini juga bisa digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban udara. Dimana bagian yang paling utama di sini untuk mengukur curah hujannya, di sini ada yang namanya jungkat-jungkit seperti ini ya. Jadi prinsipnya sangat sederhana sekali. Di sini ada magnet ya. Di sini ada magnet. Terus di sini ada sensor yang bisa terpicu oleh magnet atau medan magnet ini. Jadi nanti ketika ada air yang turun dan mengisi bagian ini, dia akan berjungkit dan akan melewati sensor ini. Nah, nanti volume air yang digunakan untuk bisa menjungkit satu ini akan kita ukur nanti ya. Seberapa banyak air yang dibutuhkan untuk bisa satu kali jungkit ini. Begitu pula untuk sisi yang lainnya, kita akan ukur seberapa besar volume air yang digunakan untuk menjungkitkan satu kali ini. Nah, nanti alat ini akan dimasukkan ke dalam wadah ini ya. Nah, ini alat tampungnya. Jadi nanti ketika ada hujan turun di area ini ya, nanti akan kita ukur area ini luasannya berapa. Nah, nanti tujuannya untuk menentukan seberapa besar curah hujan dengan satuan milimeter. Nah, nanti akan kita bandingkan dengan luasan ini nanti. Nah, nanti ketika hujan turun dia akan otomatis mengalir ke ini ya, ini ada lubang ya, dan akan mengisi ke bagian jungkit-jungkit ini. Nanti akan kita kalibrasi seberapa banyak air yang dibutuhkan untuk satu kali jungkit ini. Nah, ketika ini jungkit dia akan men-trigger sensor yang ada di sini. Sensor nanti akan kita teruskan ke dalam alat microcontroller namanya di sini yang akan mengirimkan datanya ke internet ya melalui jaringan WiFi ini. Nanti hasil bacaan dari sensor magnet ini ya, sensor magnet yang saya tempatkan di sini tadi akan diteruskan dan disambungkan ke microcontroller ini ya, yang tugasnya menerima data sensor, dan nantinya data itu akan kita kirim via WiFi ini ya, via internet, dan nantinya datanya akan kita olah. Dan tujuan akhirnya datanya akan kita tampilkan di sebuah halaman web ya, yang bisa kita lihat secara real time. Di sini microcontroller yang saya gunakan berjenis ESP8266 ya. Ini 8266, dan di sini saya juga menambahkan ini sensor suhu dan kelembapan yang bisa membaca nilai suhu dan kelembapan udara. Dan ini juga saya tambahkan namanya ini RTC ya, sensor RTC yang gunanya untuk menyimpan waktu. Jadi nanti waktunya juga akan dikirim melalui microcontroller ini ya. Oke, ini. Jangan, ini sumber dayanya. Di sini saya pakai modul untuk power supply ya. Ini akan kita hubungkan ke sensornya ini, ke microcontrollernya ya. Dipastikan merah ke merah ya. Nah, seperti ini. Rakit saja. Nah, terus ini untuk kabel ini kita hubungkan ke sensor magnet ya. Seperti ini jadinya. Jadi nanti
alat ini kita akan tempatkan di suatu area yang akan kita catat untuk seberapa besar curah hujan yang muncul di wilayah tersebut. Data curah hujan itu sangat penting digunakan dalam merencanakan banjir rencana ya, yang digunakan dalam perencanaan bangunan-bangunan untuk pengendalian air hujan seperti itu. Oke, di sini juga saya tambahkan untuk pot daya eksternal ya, yang nanti bisa disambungkan ke misalkan panel surya ya, sebagai sumber cadangan ya, dan sekaligus untuk mencas baterai yang ada di sini. Oke, jadi data dari alat itu dikirim via internet ya ke database ini ya, ke database DP hidrologi. Di dalamnya ada tabel hujan ini. Nah, di sini berisi informasi data yang dikirim dari perangkat ya, meliputi jumlah tip ini berapa, jumlah jungkat-jungkitnya ada berapa. Nah, dari data ini kita analisa sehingga didapatkan data curah hujan dengan satuan milimeter ya. Nah, ini waktu rekapnya atau waktu ketika data ini dikirim. Nah, dari data ini nanti kita olah dan kita tampilkan ke dalam halaman web ya. Halaman webnya kita desainkan seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya nanti ya. Di sini akan berisi grafik curah hujan ya. Nah, kan kita bisa memilih perangkat ya. Jadi perangkat yang terhubung ke database ini dan ditampilkan pada halaman ini bisa lebih dari satu perangkat ya, bisa dua atau bisa berapapun. Ini misalkan saya pilih custom ring, kita bisa memilih data curah hujan pada tanggal rentang berapa ya. Nah, seperti ini datanya. Ini baru sedikit data yang masuk. Kalau datanya banyak nanti grafiknya juga akan bervariasi tergantung datanya. Di sini juga saya buat tampilan seperti ini ya, tampilan kartu-kartu seperti ini yang berisi informasi total hujan, update terakhir, ini data yang masuk terakhir tanggal sekian. Terus hujan maksimum juga bisa tampilkan di sini, berapa hujan maksimum yang terjadi. Hujan rata-rata pun juga kita buat tampilan seperti ini. Nah, di sini nanti kita buat sistem informasi ya, dimana kalau hujannya termasuk sangat deras, di sini akan muncul kata-kata hujan ekstrim, hati-hati rawan banjir seperti itu. Ini berhubung datanya tidak ada hujan, maka ditampilkan tampilan seperti ini. Nah, di sini pun juga saya tambahkan filter untuk ekspor ke Excel ya datanya. Bisa diklik di sini, maka data curah hujannya. Ini sampel kemarin saya masukkan manual ya, seperti ini. Nah, untuk grafiknya ini juga bisa disimpan dalam bentuk gambar ya, dengan klik tombol ini. Nah, gambarnya seperti ini grafiknya. Kalau untuk mode ini, untuk mode malam seperti ini, tampilan saja ini. Kalau CSV ini ekspor dalam bentuk file CSV ya, seperti ini. Oke, seperti itu.